Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Putri dengan NIM 3312213400094, mata kuliah Manajemen Kreatif dan Inovasi, dosen pengampu Bapak Kunto Atmojo SEMMM, kampus Universitas Mitra Bangsa. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Yulestari dari kelas A2 dengan NIM 331221340099 dengan mata kuliah Manajemen Kreatif dan Inovasi dan diampu oleh Bapak Kunto Atmojo SEMM dari Universitas Mitra Bangsa. Halo, perkenalkan nama saya Fania Zaratira dari kelas A2 dengan NIM 3312213400112. Mata kuliah Manajemen Kreatif dan Inovasi dengan dosen pengampu Bapak Kunto Atmojo SEMM dari Universitas Mitra Bangsa. Halo, perkenalkan nama saya Apriliana Fatmawati dari kelas AA2 dengan NIM 331221340117 dengan mata kuliah Manajemen Kreatif dan Inovasi dan diampu oleh Bapak Kunto Atmojo SEMM dari Universitas Mitra Bangsa. Halo semua, nama saya Raida Bunga Adinda dengan NIM 3312213400135, mata kuliah Manajemen Kreatif dan Inovasi yang diampu oleh Bapak Kunto Atmojo SEMM dari Universitas Mitra Bangsa. Yang pertama, mengenal design thinking. Mengingat betapa cepatnya teknologi berkembang, teknologi seharusnya dapat membantu setiap usaha manusia. Semua pekerjaan manusia harus dilakukan dengan mobilitas yang tinggi. Mengingat teknologi hadir untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, orang-orang sekarang sangat menginginkan inovasi. Model design thinking dan penemuan tradisional yang diajarkan secara luas pada abad ke-20 berbeda dengan proses berpikir yang diperkenalkan kepada kita. Apa itu design thinking? Design thinking adalah sebuah metode pendekatan pada proses desain yang menawarkan solusi dalam memecahkan sebuah masalah. Metode pendekatan ini akan banyak mempengaruhi cara pengambilan keputusan yang nantinya akan menghasilkan sebuah ide-ide baru dan inovatif. Saat ini, kebanyakan inovator menciptakan sebuah inovasi dalam bidang teknologi tanpa memikirkan kegunaan dan pendekatan terhadap pengguna dalam membantu menemukan solusi untuk suatu masalah. Tahapan yang pertama ada empathize. Tahapan ini yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap pengguna, yaitu pengamatan ini dilakukan untuk melihat interaksi pengguna dan lingkungan dan memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut. Yang kedua ada define, yaitu proses define ini dilakukan setelah mengetahui proses permasalahan yang dialami secara spesifik berdasarkan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada proses empathize sebelumnya. Hasil pengamatan pada proses ini kemudian dianalisis untuk menemukan atau mengidentifikasi fokus permasalahan yang dihadapi nantinya oleh para pengguna. Ideat, pada proses ketiga ini, desainer dapat menghasilkan ide untuk menjadi solusi permasalahan dengan melakukan proses brainstorming dengan tim dan stakeholder terkait. Ide yang didapatkan melalui proses brainstorming tersebut akan menghasilkan ide berupa solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. Prototype. Tahap keempat dari design thinking adalah membuat prototype. Tujuan pembuatan prototipe adalah untuk menguji aspek tertentu dari sebuah solusi desain yang telah dihasilkan pada tahap ideat. Tahapan kelima atau tahapan terakhir dari design thinking adalah melakukan uji coba atau testing terhadap pengguna. Pada tahapan terakhir proses design thinking ini, desainer akan melakukan uji coba untuk mendapatkan feedback dan memperbaiki solusi yang ada serta membuat produk yang lebih baik lagi. Feedback dari pengguna untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk agar dapat dilakukan perbaikan. Dan keempat, inovasi produk yang memakai design thinking. Piotak, sistem pengirim resep ke rumah bagi banyak orang lanjut usia mencatat kapan harus minum obat dapat menjadi tantangan dan menyita waktu. Pilpax, obat apotik online dan bekas startup Design IDEO yang diakuisisi oleh Amazon berupaya membuat aktivitas ini lebih mudah
Perusahaan ini menciptakan sistem pengiriman resep ke rumah yang mengatur obat-obatan ke dalam paket yang telah disortir dan mudah dibuka, diberi label berdasarkan tanggal dan waktu, dan mengirimkannya langsung ke rumah Anda. Airbnb, platform online yang memungkinkan Anda menginap di mana saja. Ketika Airbnb didirikan pada tahun 2008, homestay belum sepopuler sekarang. Pada masa awal berdirinya perusahaan, orang tidak memesan kamar dan pendapatan tidak meningkat melebihi $200 per minggu. Airbnb kini menjadi platform online bernilai miliaran dolar untuk penginapan dan akomodasi. Namun, momen pembelajaran tentang penggunaannya itulah yang dilihat oleh para pendiri sebagai titik balik dalam membawa perusahaan ini, hingga mencapai kondisi seperti sekarang ini. Selanjutnya ada Tokopedia. Poin-poin dalam desain tinggi juga diterapkan oleh Tokopedia, misalnya pembuatan fitur promo. Perangkat cari harapan untuk membantu masyarakat ini memenuhi kebutuhan di rumah yang terjangkau dan juga efisien. Apple. Steve Jobs sebagai salah satu pameran penting dari Apple mengaplikasikan design thinking pada penciptaan produknya yang otentik sampai sekarang. Misalnya, iMatch dibuat dengan kualitas suara serta layar yang sangat jernih. Tidak hanya mengendapkan desain yang estetik, Apple juga mengutamakan kenyamanan dalam pengalaman pengguna ketika memakai produknya. Yang kelima ada Traveloka. Pada aplikasi Traveloka ini, pembuatan desain selalu berdasarkan dari hasil pengumpulan dari para pengguna, lalu disusun berdasarkan empati terhadap permasalahan yang dialami oleh para pengguna. Selanjutnya, desain disajikan untuk diuji dan diproses pada perancangan yang akan diulang hingga menemukan desain yang tepat. Misalnya, pada tampilan story atau kisah di balik destinasi terkenal dan foto-foto atau video, destinasi yang kurang populer, lalu itu diharapkan akan menarik para minat pelanggan untuk menggunakan aplikasi tersebut dan mengunjungi destinasi wisata tersebut. Menurut Phillips DKK 2008, inovasi sosial didefinisikan sebagai solusi baru untuk mengatasi masalah sosial dengan lebih efektif, efisien, berkelanjutan, atau hanya sebuah solusi yang telah eksis dengan perubahan penciptaan nilai. Hal tersebut khususnya menyasar kepada masyarakat secara keseluruhan daripada individu-individu atau pribadi-pribadi. Pada definisi lain, istilah inovasi sosial lekat dengan penyertaan peran dari berbagai pihak dalam menyelesaikan suatu masalah sosial. Ruang lingkup inovasi sosial sangat luas dan tidak memiliki batasan yang tetap serta dapat terjadi di semua sektor, baik pada sektor publik, sektor nirlaba atau masyarakat sipil, dan juga sektor swasta. Pertama adalah menemukan masalah sosial, dengan mengeksplorasi masalah sosial melalui identifikasi kondisi yang tidak ideal. Tahapan inovasi yang kedua yaitu menghasilkan gagasan bersama dengan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mencari kesesuaian dan persamaan pandangan terhadap suatu masalah sosial hingga menemukan pendapat atau solusi yang disepakati oleh bersama. Ketiga, mengukur dan menyesuaikan kapasitas dengan cara mengukur kemampuan diri dengan melakukan studi kelayakan terhadap program yang akan dijalankan. Keempat, melakukan kerjasama dengan mitra dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai realisasi dari berbagai bidang. Tahapan inovasi sosial yang terakhir atau yang kelima yaitu melakukan atau menghasilkan inovasi sosial yang mampu memecahkan masalah sosial dan berdampak baik terhadap masyarakatnya itu sendiri. Yang pertama itu ada inovasi pendidikan berbasis komputer atau learning yang memudahkan banyak siswa nih. Terus lalu ada yang kedua, yaitu inovasi pengelolaan sampah yang membantu meningkatkan kesehatan dan juga kebersihan. 3. Inovasi pengelolaan sosial membantu mengurangi kemiskinan dan melancarkan ekonomi sosial. 4. Inovasi pengelolaan pangan membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan membangun ekonomi pangan.